Masyarakat Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara memanfaatkan gelondongan kayu yang terbawa arus saat banjir bandang. Gelondongan kayu ini diolah untuk digunakan memperbaiki rumah warga. Banyaknya gelondongan kayu yang terbawa arus sungai Aekaroga saat banjir bandang memporak-porandakan 3 desa di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara 25 November silam, saat ini mulai dimanfaatkan masyarakat. Batang kayu dari berbagai jenis ini terlebih dahulu dipilih sebelum akhirnya diolah. Seperti halnya dengan batang pohon durian ini, kayu dengan ukuran berdiameter 50 cm dipotong dengan menggunakan gergaji mesin. Untuk satu gelondongan kayu, proses pengolahannya dapat memakan waktu selama 4 jam. Salah seorang warga, Aris, mengatakan kayu-kayu ini rencananya akan dimanfaatkan untuk keperluan masyarakat, mulai dari perbaikan rumah hingga membuat jembatan. Dari orang umum tentara kan memanfaatkan kayu-kayu ini yang hanya dari sana untuk bangunan ini sama bangunan jembatan. Oh gitu. Kayu yang telah diolah menjadi papan ini rencananya akan digunakan masyarakat 3 desa, yakni Desa Garoga, Desa Huta-Godang, dan Desa Aeknado untuk mendirikan permukiman warga. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Indra Mulya Siagian, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 pekan kelangkaan BBM belum teratasi di daerah terdampak bencana banjir dan longsor di Sumatera. Berbagai kisah terekam saat warga berjuang antre mendapatkan BBM di SPBU. Berbagai kisah lucu dan haru menjadi pemandangan keseharian warga saat mengantre mendapatkan BBM di SPBU pasca bencana banjir dan tanah longsor. Sejumlah warga rela makan di atas motor sambil mengantre BBM. Saya ikut memotong antrian bendon bola. Sementara demi mendapatkan BBM, seorang pria nekat menerobos antrean warga meski dengan resiko menjadi bahan ejekan. Mataro batuahon mendoa. Lain halnya dengan wanita yang satu ini, karena tak kuat mengantre berjam-jam, wanita tersebut pingsan di tengah antrean karena kelelahan. Beruntung petugas sigap mengevakuasi wanita tersebut yang nyaris jatuh dari sepeda motornya. Kami harap kepada Bapak Pemerintah atau Bapak Bupati, kalau mau buka ya atau membagi BBM jangan satu-satu, ya. Kalau bisa buka 5-5-nya, yang di Purba, yang di Aekgodang, yang di Aekgaloga, yang di Aekorsi, dan yang di Pasar Lama, ya. Saya yakin penumpuan tidak akan ada, Pak, ya. Ini, Pak, masyarakat ini butuh BBM, Pak. Ya, dengarkan suara masyarakat kita ini. Krisis BBM di berbagai daerah terdampak bencana sudah berlangsung selama 3 pekan. Ketersediaan BBM tak mencukupi karena kuotanya terbatas. Entah sampai kapan kondisi seperti ini akan berakhir meski perbaikan akses jalan yang memutus jalur distribusi BBM terus diperbaiki pemerintah. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. 7 kecamatan di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat terendam banjir. Petugas mengevakuasi warga, khususnya lansia yang terjebak banjir. Ribuan rumah di perumahan Pondok Pandawa, Desa Junjung Wetan, Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon masih terendam banjir Minggu malam. Ketinggian air di sejumlah titik mencapai 1 meter. Sebagian warga enggan mengungsi demi menjaga harta bendanya. Sebelumnya, sejumlah lansia yang bermukim di perumahan Desa Junjung Wetan, Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon ini dievakuasi petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Minggu siang dengan perahu karet. Desa Junjung Wetan menjadi titik terparah banjir yang menerjang 15 desa yang tersebar di 7 kecamatan. Banjir berasal dari luapan Sungai Winong dan Karangdawa. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Ya, untuk mengetahui informasi terkini, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Toy Iskandar di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Selamat siang, Toy Iskandar. Bagaimana situasi terkini di sana? Apakah banjir sudah mulai surut atau justru semakin meluas? Ya, baik, Safa dan juga pemirsa, dapat kami informasikan saat ini saya berada di desa salah satu terjebak
masih tergenangnya banjir yang masih dengan ketinggian 1 meter, Sapa, dan di mana Desa Panguragan Kulon, ini Kecamatan Panguragan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat sendiri masih tergenang dengan ketinggian 1 meter. Sudah yang banjir mengakibatkan seluruh ratusan rumah di desa ini terendam banjir, Sapa, dan di mana banjir ini sudah 2 hari tak kunjung surut, Sapa, dan di mana juga ketinggian air masih diperkirakan masih mengalami peninggian, Sapa, dan di mana juga selain di Desa Panguragan Kulon juga banjir ini juga mengakibatkan di sejumlah desa seperti Panguragan Wetan sendiri, Sapa, dan di mana di Desa Panguragan Wetan sendiri juga masih tergenang dengan ketinggian 70 cm hingga 80 cm sendiri, Sapa, dan di mana saya berada saat ini di Desa Panguragan Kulon merupakan titik yang paling terparah, Sapa, dan di mana juga kondisi ini disebabkan dengan adanya aliran sungai yang meluap, Sapa, di mana juga aliran sungai Winong tersebut meluap dengan adanya kiriman dari hulu Majalengka dan Kuningan sendiri. Dan Sapa, pemirsa juga kami akan mengajak Sapa dan juga pemirsa juga di mana untuk kondisi saat ini juga ribuan rumah masih menggenangi di sejumlah titik yang paling terparah, Sapa, dan di mana juga terlihat di sini genangan air masih memasuki di pemukiman rumah warga, Sapa, dan di mana juga ratusan warga masih enggan mengungsi di posko pengungsian sendiri, Sapa, dan di mana menurut keterangan sejumlah warga juga mengatakan dirinya masih bertahan di rumah ini lantaran dia menjaga barang mereka yang agar tidak hilang gitu, Sapa. Dan menurut salah satu warga juga mengatakan bahwa hingga siang ini belum ada bantuan makanan gitu, Sapa. Di mana juga terlihat juga genangan air masih terlihat tinggi gitu, Sapa, dan di mana juga belum adanya tanda-tanda menunjukkan surut gitu, Sapa. Dan tidak hanya di Desa Panguragan Kulon sendiri, Sapa, banjir juga ini juga terlihat di jalan raya yang jalan penghubung antara Arjawinangun yang menuju ke Panguragan. Dan akibat banjiran ini juga sejumlah warga mengatakan dengan adanya banjir ini merasa terisolir, Sapa, dan di mana juga terlihat di sini juga masih menggenangi di sejumlah titik rumah gitu, Sapa, dan di mana juga hingga siang ini cuaca di Kabupaten Cirebon masih terlihat mendung gitu, Sapa, dan dikhawatirkan warga dengan adanya terima kasih hujan nanti To akan Iskandar makin tinggi. melaporkan langsung dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Dan pemirsa, selanjutnya iNews Siang akan dibawakan oleh rekan saya, Pram Sanjaya. Selamat siang, Pram. Selamat siang, Syafa, dan juga pemirsa. Ya, ada informasi apa lagi di segmen selanjutnya nanti? Di segmen selanjutnya, pemirsa, Polda Metro Jaya ini menggelar perkara khusus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Jokowi. Informasi selengkapnya sesaat lagi, pemirsa. Tetaplah bersama kami di iNews Siang.